Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Hari ini kita akan mempelajari mengenai otomatisasi tata kelola sarana dan prasarana kelas 11 untuk semester pertama. Adapun materinya mengenai menggunakan mesin kantor. Ada apa gerangan dengan mesin kantor ini? Mari kita lihat dan kita pelajari mengenai mengenal mesin kantor. Pekerjaan yang membutuhkan mesin kantor. Contoh mesin kantor. Keuntungan penggunaan mesin kantor. Kerugian penggunaan mesin kantor. Bagaimanakah definisi dari mesin kantor itu sendiri? Mesin kantor adalah sebuah alat yang digunakan untuk menghimpun, mencatat, dan mengolah bahan-bahan, data, ataupun keterangan dalam pekerjaan tata usaha yang bersifat mekanik, elektrik, dan magnetik. Pekerjaan-pekerjaan apakah yang berhubungan dengan mesin kantor? Di antaranya, pekerjaan berulang-ulang dalam jumlah banyak, pekerjaan yang berat bagi manusia, pekerjaan yang lambat bila dilakukan dengan tangan, hasil pekerjaan yang berformat rapi, dan terakhir, pekerjaan yang harus teliti. Contoh-contoh mesin kantor dapat kita lihat di sini. Pertama, komputer. Komputer ini terdiri dari CPU atau Central Processing Unit, monitor, papan touch atau keyboard, mouse, printer, CD atau DVD room, dan USB atau flash drive. CD atau DVD room atau USB flash drive ini untuk menyimpan data ke dalam sebuah kotak kecil. Tidak semua komputer dilengkapi dengan alat ini, apalagi sekarang sudah zaman digitalisasi, perubahan dari bentuk komputer dan fungsinya semakin canggih. Mesin kantor yang kedua adalah mesin fotokopi. Mesin fotokopi adalah alat untuk menggandakan dokumen dengan memperbesar atau memperkecil ukuran dari aslinya. Bagian mesin fotokopi terdiri dari bagian bak kertas kosong, bagian mesin pemroses, bagian bak penampung hasil. Bisa kita lihat gambarnya? Nah, ini. Selanjutnya, di sini ada pemeliharaan mesin fotokopi. Pertama, setelah selesai dipakai, lepaskan mesin dari saklar listrik. Selanjutnya, bersihkan bagian papan kaca seminggu sekali, agar kaca tidak kena debu. Karena kalau kena debu akan menimbulkan hasil yang kurang bagus. Sesudah dipakai, tutup kembali agar terbebas dari debu. Selanjutnya, yang ketiga, mesin kantor, mesin penghancur kertas, yaitu digunakan untuk menghancurkan arsip atau dokumen yang sudah tidak terpakai lagi. Cara pengoperasiannya, pertama, siapkan kertas yang akan dihancurkan. Sebelumnya, hilangkan dulu klip atau staples yang ada, karena akan merusak mesin apabila klip atau staples tidak dilepas dari dokumen yang akan kita hancurkan. Selanjutnya, masukkan kertas dalam mesin. Tekan tombol on. Setelah selesai, tekan tombol off. Bagaimanakah perawatan untuk mesin penghancur kertas ini? Perawatannya cukup dengan membersihkan pada bagian pisaunya dari kotoran yang berupa sisa-sisa kertas yang tertinggal. Mesin kantor contoh yang keempat adalah printer. Printer adalah alat yang menampilkan data dalam bentuk cetakan, baik berupa teks maupun gambar atau grafik di atas kertas. Dan kelima, mesin kantor dot matrix. Mesin kantor dot matrix ini seperti halnya mesin tik. Sistem kerjanya menubuhkan sekelompok titik kecil ke atas pita karbon, sehingga membentuk karakter di atas kertas seperti mesin tik. Dot matrix ini masih digunakan karena biaya operasionalnya rendah. Di samping ada kelebihannya dari segi biaya yang masih rendah, tentu ada kelemahannya. Di antaranya yaitu
hasil ketikan dapat dibuat tembusan itu untuk kelebihannya. Kalau untuk kekurangannya, dot metrik ini memiliki kelemahan suara yang berisik. Contoh mesin kantor yang keenam adalah inkjet. Inkjet ini cara kerjanya ialah menyemprotkan cairan tinta yang berukuran sangat kecil dari cartridge tinta ke media cetak. Paling banyak dipakai karena relatif murah biayanya, hasil cetak yang baik, tetapi di sini ada kelemahannya juga. Inkjet ini rentan terhadap air. Yang ketujuh, contoh dari mesin kantor adalah laser. Laser ini sama persis dengan printer yang mencetak memakai toner dalam satu cartridge khusus yang bekerja dengan elektromagnetik seperti pada mesin fotokopi. Berbeda dengan printer, laser ini memiliki kecepatan mencetak sangat tinggi, sampai ratusan halaman per menit. Contoh berikutnya, mesin penjumlah. Mesin penjumlah adalah sebagai alat bantu guna mempermudah dan memperlancar pekerjaan, khususnya bagi pegawai bagian keuangan atau kasir. Adapun jenis mesin penghitung ini terdiri dari mesin penghitung uang. Ada juga mesin penghitung saku atau kita kenal dengan kalkulator. Dan ada juga printing kalkulator. Printing kalkulator ini dilengkapi dengan kertas untuk mencetak hasil dari transaksi penjumlahan, pengurangan, atau pengalian. Dan terakhir ada mesin kasir, yaitu cash register yang sering digunakan di supermarket. Contoh mesin kantor ke-9 adalah proyektor LCD. Proyektor LCD ini adalah alat yang digunakan memperbesar tampilan gambar, foto, ataupun data dari komputer ke layar atau bidang datar lainnya. Cara pengoperasian LCD ini adalah, pertama, pasang layar putih di depan LCD dengan jarak kurang lebih 9 meter. Pastikan proyektor LCD dan komputer tidak dalam keadaan menyala. Hubungkan satu kabel VGA dengan konektor PDA pada proyektor LCD. Lalu hubungkan ujung yang lainnya dengan konektor PGA pada komputer. Hubungkan proyektor dengan listrik. Buka tutup LCD dan nyalakan proyektor terlebih dahulu, lalu komputernya. Sesuaikan fokus dan zoom. Mesin kantor contoh yang ke-10 adalah scanner. Scanner ini merupakan peripheral komputer yang berguna untuk memindai atau men-scan gambar ataupun dokumen dalam bentuk teks di atas kertas ke dalam dokumen komputer atau file komputer. Selanjutnya, di sini ada jenis scanner. Yang pertama, handheld scanner, yaitu yang cara penggunaannya memakai tangan untuk men-scan objek. Scanner ini biasanya dipakai pada supermarket yang ada kasirnya saat pembayaran barang. Di sini bisa terlihat gambarnya. Scan-nya digunakan pada saat barcode yang ada pada barang yang akan dilakukan pembayaran. Selanjutnya jenis scanner yang kedua ada yang disebut flatted bed scanner, yaitu scanner yang penggunaannya dengan cara meletakkan objek yang akan di-scan di antara lensa dan cover. Jenis scanner ini banyak dipakai di kantor. Cara penggunaannya, pertama, hubungkan scanner dengan komputer dan nyalakan tombol kontak. Kedua, buka aplikasi scanner yang terdapat pada komputer. Ketiga, buka tutup scanner, lalu masukkan dokumen yang akan di-scan. Lalu tutup dan tekan scan. Dan mesin kantor yang contoh ke-11 ada mesin binding atau mesin penjilid. Di sini ada dua macam. Yang pertama, mesin penjilid buku dan mesin penjilid laporan. Cara kerja mesin binding ini dapat kita lihat. Pertama, susun dokumen yang akan dijilid sesuai urutan. Kedua, tepi kertas diberi lubang secara otomatis. Ketiga, gigi plastik menjilid spiral dibuka, kemudian ke dalam lubang-lubang kertas sampai seluruhnya rapi. Untuk membuka jilidan, tinggal buka seluruh gigi plastik penjilid. Di sini bisa dilihat contoh dari mesin binding dalam bentuk buku laporan. Selanjutnya di sini
contoh mesin kantor yang ke-12 adalah mesin laminating. Mesin laminating ini alat yang digunakan untuk melapisi dokumen, sertifikat, atau kartu-kartu identitas dengan plastik tipis agar tidak mudah rusak. Cara kerjanya seperti setrika, yaitu menggunakan energi panas yang dihantarkan melalui dua rol yang bergerak sehingga lembar plastik merekat pada dokumen tersebut. Cara penggunaannya, pertama, nyalakan mesin dengan menghubungkan stop kontak ke listrik. Kedua, tunggu sampai mesin terasa panas sebelum digunakan. Ketiga, lapisi dokumen yang akan dilaminating dengan selembar plastik tipis khusus laminating. Lapisi juga dengan kertas agar plastik tidak menempel pada rol. Dan lakukanlah secara berulang-ulang. Mesin kantor yang ke-13 di sini ada mesin absensi. Mesin absensi ini untuk menangani data absensi dan timesheet untuk melakukan pencatatan kehadiran karyawan atau pegawai, waktu masuk dan waktu keluar. Jenis mesin absensi yang pertama menggunakan kartu absensi, bisa terlihat gambarnya di sini ya. Yang kedua menggunakan ID card. Dan yang ketiga, menggunakan pengenalan sidik jari. Untuk menggunakan kartu absensi, mesin ini dilengkapi dengan jam analog yang terdapat di depan mesin, yang menunjukkan waktu pada saat itu. Dan kalau menggunakan ID card, mesin ini menunjukkan jam digital yang terdapat di depan mesin, yang menunjukkan waktu pada saat itu, dan tempat menggesek kartu tanda mengenal magnetik. Yang terakhir, contoh mesin absen ada menggunakan sidik jari. Mesin dengan sebuah jam digital yang terdapat di depan mesin yang menunjukkan waktu pada saat itu dan tempat sidik jari. Selanjutnya, bagaimanakah keuntungan penggunaan mesin kantor itu? Pertama, menghemat biaya. Kedua, menghemat tenaga dan waktu. Ketiga, lebih teliti dan tepat. Keempat, memudahkan pengawasan. Kelima, menghasilkan sesuatu yang lebih baik dan rapi. Keenam, keterangan yang dibuat lebih banyak. Dan ketujuh, dapat mengurangi rasa bosan. Dan terakhir, dapat mengurangi kelelahan. Di samping ada keuntungan, tentunya ada kerugian dari penggunaan mesin kantor ini. Kerugian yang dimaksud pertama, tingkat penyusutan beberapa jenis mesin tertentu tinggi. Kedua, biaya yang tinggi untuk pengadaan dan pemeliharaan. Ketiga, sulit dalam pemberian dan perbaikan. Demikian materi hari ini. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Ibu akhiri dengan kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.